Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang subcat dan juga prosedur. Nah, sebelum itu eh, ini kita akan pada dasar teori kita akan membahas dulu tentang pemrograman modular. Pemrograman modular bisa dikatakan adalah ketika kita membuat sebuah program, biasanya kita jadikan dalam satu bagian yang sama atau satu bagian yang utuh. Kalau dalam pemrograman modular itu kita bisa hasil dari penulisan program kita tadi yang ada pada satu bagian yang sama itu bisa kita pecah atau kita pisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing menjadi sebuah modul atau subprogram, program-program kecil atau subprogram yang kita pisahkan dari program utamanya. Secara konsep seperti sehingga gambarnya seperti ini. Misalkan di sini dari program utama atau program utamanya yang kita tuliskan kode programnya di sini semuanya awalnya. Kemudian kita bisa pisahkan, misalkan di dalam program utama ini tiga fungsi. Atau misalkan saya contohkan ginilah. Misalkan di program utama ini kita eh, membuat program untuk menghitung persegi panjang dan juga menghitung luas lingkaran. Jadi luas persegi, luas persegi panjang dan luas lingkaran. Itu kita tuliskan ada di program utama. Kemudian kita bisa memecah ketiga fungsi itu menjadi bagian yang terpisah dari program utamanya. Misalkan di sini dicontohkan ada subprogram satu. Misalkan subprogram satu tadi kita gunakan untuk menyimpan perhitungan perhitungan luas persegi. Dan subprogram 2 untuk luas persegi panjang. Kemudian subprogram 3 untuk menghitung luas lingkaran. Sehingga penulisan program untuk perhitungan luas, kemudian untuk variabel yang kan atau yang itu tidak berada pada program utama lagi, karena semuanya sudah terpisah atau menjadi program subprogram yang banyak kecil-kecil sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu. Nah, untuk bentuk dari subprogram kalau dalam implementasinya nanti itu ada dua jenis. Yang pertama adalah fungsi maupun prosedur. Nah, nantinya juga akan kita coba untuk implementasikan program kita menggunakan. Nah, ini adalah gambaran dari untuk programan modul. Oke, tadi untuk bentuk dari subprogram itu nantinya bisa berbentuk berupa fungsi maupun prosedur. Dan kedua bentuk ini maupun fungsi maupun tidak jauh berbeda, hanya sedikit sekali perbedaannya. Nah, sekarang kita bahas adalah kelebihan pemrograman modular. Yang pertama, program lebih pendek, jelas. Karena yang tadinya itu kita tuliskan semuanya ke dalam program utama, sekarang itu hanya kita tuliskan ke dalam subprogram masing-masing, sehingga di bagian program utamanya ini menjadi lebih singkat atau lebih pendek. Mudah dibaca dan dimengerti, jelas. Karena di program utama ini nanti akan mudah dibaca untuk alur kerjanya, maupun misalkan di sini dia memanggil subprogram satu. Nah, kita membaca alurnya lebih jelas. Oh, dia memanggil subprogram satu. Nah, program satu isinya apa saja sih? Oh, ini. Nah, oke, sudah. Sehingga mudah dimengerti. Berbeda halnya misalkan kita semuanya kita isikan atau kita letakkan ke dalam program utama, kan lebih ribet atau lebih sulit kita pahami karena panjang sekali. Kemudian mudah didokumentasi, jelas mudah didokumentasi karena di sini sudah terbagi ke dalam subprogram masing-masing sesuai dengan fungsinya, sehingga akan lebih mudah. Kemudian mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Oke, misalkan gini, saya contohkan adalah
ketika kita jalankan programnya, oke, kan tetap jalan. Misalkan program satu hitung luas persegi, setelah kita teliti, oh itu sudah benar perhitungannya. Kemudian kita menghitung luas persegi panjang, kita panggil subprogram 2, oh sudah jelas, sudah benar untuk perhitungannya. Kemudian kita ketika memanggil atau menjalankan subprogram 3, ternyata untuk perhitungan luas lingkaran itu ada kesalahan. Loh, ini tidak sama, seharusnya tidak seperti ini rumusnya begitu. Sehingga karena kesalahan hanya ada di perhitungan luas lingkaran, maka kita hanya akan memeriksa bagian atau subprogram yang menangani masalah perhitungan luas lingkaran saja. Sehingga artinya apa? Artinya adalah mudah untuk mencari kesalahannya. Kita tahu kesalahan hanya ada di perhitungan luas lingkaran, dan luas lingkaran itu ditangani pada subprogram 3. Kan akan lebih mudah seperti itu. Kemudian kesalahan yang bersifat lokal, kesalahan yang terjadi bersifat lokal, jelas. Contohnya tadi, misalkan ketika kita melakukan perhitungan luas lingkaran dan ternyata ada kesalahan, di mana kesalahan itu kan tidak menyangkut atau tidak ada sangkut pautnya dengan perhitungan persegi dan juga perhitungan persegi panjang, sehingga secara lokal kesalahan itu hanya ada di dalam subprogram 3 yang menangani luas lingkaran seperti itu. Jadi lokal artinya adalah hanya dalam lingkup saja, lingkup subprogram 3 ini saja kesalahannya yang ada, tidak menyangkut keseluruhan. Misalkan kalau memang tidak ada kaitannya dengan secara keseluruhan, maka dengan begitu kesalahan yang terjadi sifatnya hanya lokal saja. Kemudian reusable ini bisa digunakan kembali secara berulang-ulang. Artinya apa? Bisa digunakan kembali misalkan dalam program utama ini. Di program utama di awal dia membutuhkan perhitungan persegi, dan di tengah dia membutuhkan perhitungan persegi lagi, dan nanti ketika di akhir dia juga membutuhkan untuk perhitungan persegi lagi. Maka ini bisa kita panggil secara berulang-ulang, bisa kita gunakan secara berulang. Ketika kita membutuhkannya, tinggal kita panggil saja kapanpun. Ataupun misalkan di program lain dia membutuhkan program ini, juga kita buat seperti itu. Jadi dia bisa digunakan berulang kali. Tuh. Nah, itu saya kira untuk akan ada yang kurang jelas nanti akan di